Jangan pernah biarkan tetangga tahu kalau suamimu sedang dinas jauh. Itu adalah kesalahan terbesarku. Di saat suamiku menjaga perbatasan negara, ada sepasang mata yang terus mengintai setiap gerak-geriku dari balik pagar. Siapa sebenarnya dia? Dan apa rencana liciknya malam ini saat aku benar-benar sendirian? Oke, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan kalian tidak ketinggalan cerita viral selanjutnya. Tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton. Namaku Arini. Sudah 5 tahun ini aku menjalani peran yang tidak semua wanita sanggup menjalaninya. Menjadi istri seorang abdi negara bukan hanya soal memakai seragam cantik di acara resmi, tapi soal kesiapan hati untuk sering ditinggal pergi. Pagi ini, suasana rumah masih terasa hangat. Aroma kopi kesukaan suamiku masih tertinggal di ruang tamu. Aku melihatnya merapikan baret dan menyemir sepatu hingga mengkilap. Ada rasa bangga yang membuncah setiap kali aku melihat gagahnya pria itu dalam balutan seragam tugasnya. Dia adalah pahlawanku, sosok yang menyerahkan hidupnya untuk menjaga kedamaian negeri ini. Kami baru saja pindah ke rumah ini sebulan yang lalu. Sebuah lingkungan yang asri, tenang, dan tampak sangat aman. Suamiku ingin aku nyaman di sini, agar dia bisa pergi bertugas dengan tenang, tanpa rasa khawatir berlebih. Baginya, rumah ini adalah benteng untukku. Aku ingat, sebelum melangkah keluar pintu, dia sempat menggenggam tanganku erat sekali. Tatapannya teduh, seolah ingin menitipkan seluruh rindu yang akan tertahan selama berbulan-bulan ke depan. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, berusaha meyakinkannya bahwa aku akan baik-baik saja. Aku harus kuat, karena aku adalah rumah tempatnya pulang. Namun, saat suara mesin motornya perlahan menghilang di ujung jalan, kesunyian itu tiba-tiba datang menyerbu. Pagar rumah ditutup rapat, dan kini aku hanya sendirian di tengah ruangan yang terasa sangat luas ini. Jendela-jendela besar di ruang depan memperlihatkan langit yang cerah. Namun entah kenapa, hatiku merasa sedikit mendung. Aku mulai menyibukkan diri, merapikan bantal kursi, menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih, hingga menata kembali foto pernikahan kami di atas meja kayu. Aku harus tetap sibuk, karena jika aku berhenti sejenak saja, rasa sepi itu akan mulai membisikkan hal-hal yang membuatku sedih. Dari balik tirai jendela, aku melihat beberapa tetangga lewat dan saling bertegur sapa. Aku belum sempat mengenal mereka dengan baik. Aku hanya berharap di lingkungan baru ini aku bisa menemukan ketenangan yang dijanjikan suamiku. Aku tidak tahu bahwa di balik pagar-pagar rumah yang tinggi ini, ada mata yang mulai memperhatikan setiap gerak-geriku. Mata yang tahu bahwa kini tidak ada lagi pria berseragam yang menjaga rumah ini di malam hari. Itulah awal dari rasa tidak nyaman yang perlahan mulai merayap di benakku. Malam pertama tanpa suamiku terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku mencoba memejamkan mata. Namun, setiap bunyi kecil dari luar pagar membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Suara langkah kaki di trotoar atau deru mesin kendaraan yang melambat di depan rumah kini menjadi sumber kecemasan baru bagiku. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk keluar dan menyiram tanaman di halaman depan. Aku ingin menghirup udara segar agar pikiranku tidak melantur kemana-mana. Saat itulah aku merasakannya kembali. Sebuah tatapan yang tajam dan tidak berpaling. Dari balik pagar tanaman rumah, tepat di sebelah kiri, seorang pria berdiri mematung. Dia tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sulit sekali aku artikan. Dia adalah tetangga baru yang belum pernah aku ajak bicara sebelumnya. Pria itu tampak sangat rajin merapikan halaman rumahnya. Namun gerak-geriknya seolah selalu bertepatan dengan waktu aku keluar rumah. Ketika aku menyiram bunga, dia juga ada di sana. Ketika aku mengambil paket di depan pagar, dia kembali muncul dengan sapu di tangannya. Rasanya aneh. Namun aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin
dia hanya ingin bersosialisasi. Atau mungkin dia memang orang yang sangat peduli dengan kebersihan lingkungannya. Aku mencoba memberikan anggukan sopan, namun dia justru melangkah sedikit lebih dekat ke arah pagar pembatas kami. Dia tidak bicara, namun matanya menatap lekat ke arah pintu rumahku yang terbuka sedikit. Ada rasa ingin tahu yang besar di wajahnya, seolah dia sedang memetakan isi rumahku. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Segera saja aku mematikan keran air dan masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru. Di dalam ruangan, aku bersandar di balik pintu yang sudah kukunci rapat. Jantungku masih berdebar kencang. Mengapa kehadirannya terasa begitu menekan? Meski dia tidak melakukan hal yang salah. Aku mengintip sedikit dari celah gorden, dan benar saja, pria itu masih berdiri di sana. Dia menatap ke arah jendelaku selama beberapa detik, sebelum akhirnya kembali menyapu dengan tenang. Sejak saat itu, aku sadar bahwa tembok rumah ini tidak benar-benar melindungiku dari rasa penasaran orang luar. Kesunyian ini ternyata mengundang orang lain untuk masuk lebih jauh dari yang aku izinkan. Perasaan itu terus menghantuiku hingga hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kewaspadaan. Aku mulai terbiasa memastikan semua pintu terkunci sebelum matahari terbenam. Namun, takdir seolah sedang menguji keberanianku di suatu malam yang sangat mencekam. Hujan deras mengguyur dengan sangat lebat, disertai suara petir yang menggelegar menyambar langit. Tiba-tiba saja, seluruh lampu di dalam rumah padam. Suasana menjadi gelap gulita, menyisakan suara air hujan yang menghantam atap dengan sangat keras. Aku meraba-raba dalam kegelapan, mencari senter atau lilin di laci meja. Jantungku berpacu sangat kencang, karena aku tahu aku benar-benar sendirian. Saat aku mencoba melihat keluar jendela untuk memastikan apakah rumah lain juga padam, aku melihat bayangan seseorang sedang berdiri di depan pagar rumahku. Bayangan itu diam mematung di bawah guyuran hujan, namun kepalanya menoleh ke arah jendela tempatku berdiri. Aku tersentak dan mundur beberapa langkah hingga menabrak meja kayu di belakangku. Belum sempat aku menenangkan diri, terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu belakang. Ketukan itu terdengar sangat teratur, seolah orang di luar sana tahu bahwa aku sedang mendengarkannya dengan penuh ketakutan. Aku merasa sesak napas. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa masuk ke area halaman belakang yang pagarnya cukup tinggi? Aku teringat suamiku. Aku ingin meneleponnya, namun sinyal ponselku benar-benar hilang karena badai ini. Di tengah kegelapan yang pekat, aku hanya bisa memeluk diriku sendiri sambil berharap pagi segera datang. Namun ketukan di pintu itu berubah menjadi suara gesekan. Seolah ada seseorang yang sedang mencoba memeriksa apakah pintu belakangku benar-benar terkunci. Rapat, rasa takutku memuncak ketika aku mendengar suara berat dari balik. Pintu yang menyebut namaku dengan sangat pelan. Dia tahu namaku, padahal aku merasa belum pernah memperkenalkan diri secara resmi kepada siapapun di lingkungan ini. Aku terpaku di sudut ruangan, memegang erat sebuah payung sebagai satu-satunya senjata yang aku punya. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, kini berubah menjadi perjuangan panjang untuk mempertahankan rasa aman yang perlahan-lahan mulai dirampas dariku. Suara gesekan di pintu belakang itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih mencekam. Aku menahan napas, berusaha tidak membuat suara sekecil apapun di dalam kegelapan. Tak lama kemudian, cahaya senter yang sangat terang menembus kaca jendela ruang tamuku, menyapu seluruh isi ruangan dengan sangat cepat. Aku mengintip dengan sangat hati-hati dan melihat sosok pria tetangga itu berdiri di balik pagar rumah. Dia membawa payung besar dan sebuah kotak alat di tangan kirinya. Melalui gerakan isyarat dari luar, dia seolah menunjukkan bahwa dia menyadari listrik di rumahku padam dan ingin memberikan bantuan. Meskipun terlihat seperti niat baik, namun kehadirannya di tengah badai dan kegelapan ini
terasa sangat tidak tepat. Aku merasa seolah dia sedang menunggu momen di mana aku benar-benar tidak berdaya, agar dia punya alasan untuk masuk ke dalam rumahku. Rasa dilema mulai menyerang pikiranku dengan sangat hebat. Jika aku membukakan pintu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun jika aku membiarkannya terus berdiri di sana, dia akan terus mengawasiku dari balik kegelapan. Akhirnya, aku hanya berdiri diam di balik tembok, membiarkan dia terus memanggil namaku dengan nada suara yang dibuat seolah sedang sangat khawatir. Dia bahkan sempat mencoba menggoyang-goyang pagar depan, memastikan apakah grendelnya sudah terpasang dengan kuat atau belum. Ketakutanku semakin menjadi saat aku menyadari bahwa dia tidak kunjung pergi, meskipun aku tidak memberikan respon sama sekali. Dia justru duduk di teras depanku, berlindung dari hujan sambil terus menatap ke arah pintu utama. Aku merasa seperti tawanan di dalam rumahku sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini terasa seperti kotak yang menjepitku dari segala sisi. Aku hanya bisa terduduk lemas di lantai dapur, menunggu cahaya fajar menyinari bumi dan mengusir bayangan pria itu dari halaman rumahku. Kejadian malam ini menyadarkanku bahwa bahaya tidak selalu datang dengan teriakan atau paksaan. Terkadang, ancaman datang dengan cara yang sangat halus, melalui bantuan-bantuan kecil yang membuat kita merasa berhutang budi. Aku tahu, mulai besok, hidupku di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Aku harus segera mencari cara untuk melindungi diriku sebelum tetangga itu melangkah lebih jauh dan merusak segala ketenangan yang selama ini aku jaga demi suamiku. Begitu matahari terbit dan mengusir sisa hujan semalam, aku langsung bergerak cepat dengan sisa keberanian yang aku punya. Tujuanku hanya satu, yaitu memastikan rumah ini tidak bisa ditembus oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang berpura-pura ingin menolong. Aku mulai memesan beberapa alat pengaman tambahan melalui ponselku, berharap barang-barang itu sampai sebelum malam kembali datang menjemput. Sambil menunggu, aku memutuskan untuk memasang beberapa lonceng kecil di setiap celah jendela dan pintu belakang. Suara gemerincingnya mungkin sederhana, tapi bagiku, itu adalah alarm yang akan meneriakkan peringatan jika ada tangan asing yang mencoba mengusik kedamaianku. Setiap kali aku memaku kayu atau mengencangkan baut, aku merasa sedang membangun kembali harga diriku yang sempat runtuh karena rasa takut. Aku tidak ingin lagi menjadi wanita lemah yang hanya bisa bersembunyi di sudut dapur saat ada ancaman datang mendekat. Namun, di tengah kesibukanku itu, aku kembali merasakan kehadiran seseorang dari balik pagar samping. Benar saja, tetangga itu sedang berdiri di sana sambil memegang nampan berisi makanan. Seolah kejadian semalam yang mencekam itu tidak pernah terjadi. Dia tersenyum lebar dan mencoba meletakkan nampan itu di atas pilar pagar, lalu memberikan isyarat agar aku mengambilnya. Aku hanya menatapnya dari kejauhan tanpa niat untuk mendekat sedikit pun, karena aroma makanan itu tidak sedikit pun mengundang selera di tengah kewaspadaanku yang sedang memuncak. Aku sengaja menunjukkan wajah yang dingin dan terus melanjutkan pekerjaanku memasang gembok tambahan di pintu samping. Aku ingin dia tahu bahwa bantuannya tidak diperlukan, dan kehadirannya mulai terasa sangat mengganggu privasiku. Namun anehnya, pria itu tidak tampak tersinggung sama sekali. Dia justru tertawa kecil dan terus memperhatikan caraku bekerja dengan tatapan yang sangat meremehkan. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa sekuat apapun aku mengunci rumah ini, dia akan selalu punya cara untuk tetap mengawasiku. Rasa kesal kini mulai bercampur dengan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Aku menyadari bahwa rintangan terberatku bukanlah sekadar pintu yang tidak terkunci, melainkan keberadaan seseorang yang terus berusaha masuk ke dalam ruang lingkup hidupku secara paksa. Aku pun segera masuk ke dalam rumah dan menutup semua gorden dengan rapat, tidak membiarkan ada celah sedikit pun bagi matanya untuk mengintip. Di dalam kegelapan yang sengaja aku ciptakan itu, aku bersumpah pada diriku sendiri
bahwa aku akan tetap berdiri tegak hingga suamiku pulang kembali ke pelukanku. Namun ternyata, rencana pria itu jauh lebih licik daripada yang aku duga sebelumnya. Dia tidak lagi muncul di depan pagarku, melainkan mulai bergerak melalui orang-orang di sekitar lingkungan ini. Siang itu, saat aku memberanikan diri ke warung depan untuk membeli keperluan dapur, aku merasakan suasana yang sangat berbeda dari biasanya. Ibu-ibu yang biasanya ramah, kini mendadak diam dan berbisik-bisik saat melihat kedatanganku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah ada sebuah cerita bohong yang telah tersebar luas tanpa sepengetahuanku. Benar saja, salah satu warga menghampiriku dan bertanya dengan nada menyindir tentang siapa pria yang sering bertamu ke rumahku hingga larut malam. Jantungku serasa berhenti berdetak mendengar tuduhan keji itu. Aku baru menyadari bahwa bantuan kecil yang diberikan tetangga itu di depan umum ternyata hanya sebuah sandiwara untuk menciptakan kesan bahwa kami memiliki hubungan spesial. Dia dengan sengaja menunjukkan kedekatan yang tidak pernah ada agar warga sekitar menganggapku sebagai istri yang tidak setia saat suami sedang bertugas. Rasa sesak mulai memenuhi dadaku karena kini aku tidak hanya harus menjaga keamanan fisikku, tapi juga harus mempertahankan kehormatan namaku di mata masyarakat. Rintangan ini terasa berkali-kali lipat lebih berat karena aku tidak punya saksi untuk membela diri. Setiap gerak-geriku kini dinilai salah, dan setiap usahaku untuk menjauh justru dianggap sebagai cara untuk menutupi rahasia. Aku pulang dengan langkah kaki yang terasa sangat berat dan air mata yang hampir jatuh. Dari kejauhan, aku melihat pria itu sedang berbincang akrab dengan ketua lingkungan sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumahku. Dia tampak seperti pahlawan yang sedang mencemaskan keadaan seorang istri yang kesepian. Padahal, dialah serigala yang sebenarnya sedang mengincarku. Aku menyadari bahwa dia sedang mencoba mengisolasi aku dari bantuan warga agar aku tidak punya pilihan lain selain berlindung kepadanya. Kini, aku benar-benar terjepit di antara dinding rumahku sendiri dan penilaian buruk dari orang-orang di sekitarku. Tujuanku untuk menjaga rumah ini menjadi semakin sulit saat semua orang mulai percaya pada kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi itu. Aku masuk ke dalam kamar dan memeluk foto suamiku dengan sangat erat, mencari sedikit kekuatan di tengah badai fitnah yang mulai menghancurkan duniaku. Aku tahu bahwa aku harus segera melakukan sesuatu yang nekat sebelum namaku benar-benar habis tak bersisa. Hal pertama yang aku lakukan adalah mencoba menghubungi suamiku melalui telepon genggamku, dengan harapan suara dia bisa memberiku sedikit kekuatan. Namun saat aku menatap layar ponsel, hatiku seketika mencelos karena tidak ada satupun bar sinyal yang muncul di sana. Aku baru teringat bahwa suamiku sempat mengirim pesan singkat beberapa hari lalu tentang misi rahasianya ke daerah pelosok yang sama sekali tidak terjangkau komunikasi. Kenyataan pahit itu memukulku dengan sangat keras karena kini aku benar-benar terputus dari satu-satunya pelindungku. Di saat yang bersamaan, aku mendengar suara riuh rendah dari arah depan rumah yang membuat nyaliku menciut. Aku mengintip dari balik celah gorden dan melihat beberapa warga berkumpul bersama pria tetangga itu di depan pagarku. Mereka membawa sebuah surat yang tampak resmi, dan dari raut wajah mereka, aku tahu bahwa ada sesuatu yang sangat buruk sedang direncanakan untukku. Rasa takut yang tadinya hanya berupa kecemasan, kini berubah menjadi kepanikan yang nyata saat aku menyadari bahwa pria itu sedang memegang kendali atas narasi hidupku. Dia tampak meyakinkan warga bahwa aku sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil dan membutuhkan pengawasan ketat darinya. Fitnah itu menyebar dengan sangat cepat, seperti api yang melahap rumput kering, membuat setiap usahaku untuk membela diri
nantinya akan dianggap sebagai bentuk kegilaan. Aku merasa seperti sedang tenggelam di daratan, berteriak tanpa suara, karena tidak ada seorang pun yang bersedia mendengarkan kebenaranku. Semua akses bantuan seolah tertutup rapat, mulai dari teman dekat yang tiba-tiba menjauh, hingga akses informasi yang terbatas karena gangguan sinyal ini. Aku mencoba keluar rumah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun baru saja aku membuka pintu, tatapan dingin dari warga membuat kakiku kaku seketika. Pria tetangga itu hanya tersenyum tipis dari kejauhan. Sebuah senyuman kemenangan yang sangat menyakitkan untuk dilihat. Dia sengaja membiarkan aku merasakan keputusasaan ini, agar aku menyerah pada keadaan dan meminta pertolongan kepadanya. Kini aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang gelap. Sementara suara bisik-bisik di luar rumah semakin kencang terdengar. Pilihan-pilihanku mulai habis satu persatu, meninggalkan aku dalam situasi yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku menyadari bahwa benteng yang aku bangun dengan susah payah ternyata tidak cukup untuk menahan serangan dari dalam pikiran orang-orang yang sudah terhasut. Malam ini menjadi saksi betapa rapuhnya harga diri seorang istri ketika tidak ada lagi orang yang berdiri di sampingnya untuk memberikan kesaksian yang jujur. Aku hanya bisa terduduk di balik pintu sambil mendengarkan suara langkah kaki yang silih berganti melewati teras rumahku. Rasa sesak di dadaku semakin menjadi ketika aku menyadari bahwa pria itu sudah melangkah jauh dengan menyebarkan dokumen palsu yang menyatakan aku sedang sakit. Dia seolah ingin merampas hak suaraku dengan membuat semua orang percaya bahwa apapun yang aku katakan adalah sebuah hayalan belaka. Aku mencoba mencari celah untuk keluar dari rumah melalui pintu samping. Namun aku tersentak saat melihat bayangan pria itu kembali berdiri di sana. Dia tidak berbuat kasar, namun kehadirannya yang selalu ada di setiap sudut gerak-geriku membuatku merasa sedang diawasi oleh predator. Aku merasa ruang gerakku semakin menyempit hingga ke titik paling rendah dalam hidupku sebagai seorang istri. Tidak ada lagi keberanian yang tersisa. Hanya ada air mata yang terus mengalir, membasahi wajahku yang mulai pucat karena kurang tidur. Semua usaha yang aku lakukan untuk membuktikan kejujuranku seolah mental begitu saja di hadapan warga yang sudah terlanjur benci. Aku melihat beberapa kiriman makanan dari teman-teman kantorku dikembalikan oleh warga dengan alasan bahwa aku tidak ingin diganggu oleh siapapun. Pria itu benar-benar telah memutus seluruh urat nadiku dengan dunia luar, membuatku seolah mati sebelum waktunya di dalam rumah mewah ini. Aku mulai meragukan, apakah suamiku akan mengenali aku lagi jika dia melihat kondisiku yang sudah sangat hancur seperti ini. Ketakutan terbesar kini muncul saat aku menyadari bahwa persediaan makananku mulai menipis dan aku tidak punya keberanian untuk keluar rumah lagi. Pria itu sengaja membiarkan aku lapar agar aku berlutut dan memohon bantuan kepadanya. Sebuah skenario licik yang sangat rapi. Dia susun sejak lama. Aku menatap cermin dan hampir tidak mengenali sosok wanita yang ada di sana. Seorang wanita yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan sorot mata penuh ketakutan. Harapan yang tadinya menyala, terang kini mulai meredup, menyisakan kegelapan yang sangat pekat di dalam hatiku. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat sebuah kotak kecil milik suamiku yang tersimpan di bawah tempat tidur. Kotak itu berisi buku catatan lama dan sebuah alat komunikasi cadangan yang hampir aku lupakan keberadaannya. Ini adalah satu-satunya sisa harapan yang aku punya. Sebuah benda kecil yang mungkin bisa menjadi kunci untuk menghancurkan semua kebohongan pria itu. Namun, aku tahu menggunakan alat ini berarti aku harus mengambil risiko yang sangat besar yang bisa saja membahayakan nyawaku sendiri. Alat komunikasi cadangan itu adalah radio panggil tua milik ayah suamiku. Sebuah benda yang sudah lama berdebu dan mungkin tidak lagi berfungsi dengan baik. Tanganku gemetar saat mencoba menyalakannya.
Sementara di luar sana, suara pria itu kembali terdengar, sedang memprovokasi warga untuk masuk dan memeriksa keadaanku secara paksa. Aku terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan, yaitu membiarkan mereka mendobrak pintu dan membawaku pergi, atau mencoba mengirim sinyal bantuan yang mungkin saja akan disadap oleh pihak yang salah. Aku memejamkan mata dan mencoba memutar tombol pencari frekuensi dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara berisik. Di luar, suara benturan keras mulai terdengar menghantam pagar depan, membuat seluruh sendi di tubuhku terasa lemas seketika. Mereka benar-benar sudah kehilangan akal sehat karena hasutan pria itu, dan aku tidak punya waktu lebih dari beberapa menit sebelum mereka berhasil masuk ke dalam. Inilah saatnya aku harus mengesampingkan rasa takutku dan bertaruh pada satu-satunya alat yang tersisa di tanganku ini. Dengan suara yang bergetar, namun penuh penekanan, aku mulai membisikkan pesan kode darurat yang pernah diajarkan suamiku sebelum dia berangkat. Aku menyebutkan koordinat rumah ini dan menjelaskan situasi bahaya yang sedang aku alami tanpa sedikit pun menyebutkan nama asli suamiku demi menjaga kerahasiaan tugasnya. Namun, setiap kali aku menekan tombol bicara, yang terdengar hanyalah suara statis yang sangat mengganggu pendengaran. Harapanku seolah digantung di atas benang tipis yang siap putus kapan saja, seiring dengan semakin kerasnya suara warga yang mencoba membuka paksa pintu utama. Tiba-tiba, suara riuh di luar mendadak berhenti secara misterius, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan sebelumnya. Aku menahan napas sambil tetap memegang radio panggil itu erat-erat di depan dadaku. Apakah mereka sudah berhasil masuk lewat jendela? Ataukah ini hanya trik lain dari pria itu untuk membuatku keluar karena penasaran? Rasa sunyi ini terasa seperti pencekik yang membuatku sulit untuk bernapas. Sementara air mata terus mengalir tanpa bisa aku bendung lagi, aku menyadari bahwa jika sinyal ini tidak segera dijawab, maka inilah akhir dari perjuanganku menjaga kehormatan rumah ini. Pilihan terakhirku adalah tetap bertahan di dalam kamar terkunci ini hingga titik darah penghabisan, atau menyerahkan diriku pada keadilan warga yang sudah dibutakan oleh fitnah. Aku menunduk dalam dan mulai merapalkan doa, berharap ada keajaiban kecil yang bisa menembus kegelapan malam ini. Sebelum pintu kamarku benar-benar hancur berkeping-keping. Di tengah kepasrahan itu, sebuah cahaya lampu mobil yang sangat terang tiba-tiba menyorot masuk dari celah jendela, membutakan pandanganku untuk sesaat. Cahaya itu bukan berasal dari kendaraan warga ataupun mobil milik pria tetangga itu, melainkan sebuah mobil hitam besar yang berhenti tepat di depan pagarku. Aku melihat dari balik gorden bagaimana kerumunan warga mendadak mundur dengan wajah penuh kebingungan dan rasa sungkan. Harapan yang tadi hampir padam kini menyala kembali saat aku menyadari bahwa radio panggil tua itu ternyata berhasil mengirimkan sinyal ke markas pusat tempat suamiku bernaung. Meskipun suamiku tidak ada di sana, dia telah mengirimkan bantuan melalui rekan-rekan sejawatnya yang berpakaian rapi dan tampak sangat berwibawa. Pria tetangga yang tadinya berdiri jumawa kini tampak pucat pasih dan mencoba menyelinap pergi ke arah rumahnya sendiri. Namun langkahnya terhenti saat salah satu petugas menghampirinya dengan membawa sebuah map tebal berisi data yang selama ini aku kumpulkan secara diam-diam. Aku baru tersadar bahwa keberanianku memasang kamera pengawas kecil di beberapa sudut rumah ternyata menjadi kunci utama untuk meruntuhkan seluruh sandiwara liciknya. Aku segera membuka pintu utama dengan tangan yang masih gemetar. Namun kali ini bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menghirup udara malam tanpa merasa terancam oleh bayangan yang mengintai. Para petugas itu
memberikan penghormatan kepadaku. Sebuah pengakuan yang membuat seluruh harga diriku kembali tegak seketika di hadapan para tetangga yang selama ini menghakimiku. Aku melihat wajah ibu-ibu, warga yang tadinya sinis, kini berubah menjadi penuh rasa bersalah dan ketakutan karena telah mempercayai fitnah keji tersebut. Perjuanganku belum sepenuhnya berakhir, karena aku harus memberikan keterangan yang jelas mengenai semua gangguan yang aku alami selama suamiku bertugas. Aku mengajak para petugas dan beberapa perwakilan warga untuk masuk ke dalam rumah agar mereka bisa melihat sendiri bukti-bukti sabotase listrik dan pipa air yang dilakukan pria itu. Di bawah sorot lampu yang kini kembali menyala terang, semua kebenaran mulai terungkap satu persatu tanpa ada satupun yang bisa ditutup-tutupi lagi. Aku merasa seolah beban seberat gunung yang selama ini menindih pundakku perlahan-lahan mulai terangkat dan menghilang. Malam yang tadinya terasa sangat panjang, kini mulai terasa lebih tenang seiring dengan perginya pria tetangga itu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Aku berdiri di teras rumah sambil menatap langit yang mulai menampakkan semburat fajar di ufuk timur. Ini adalah kemenangan kecil bagiku, sebuah bukti bahwa kesetiaan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya sendiri meski harus melewati jalan yang sangat terjal. Aku kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan senyuman, siap untuk menuntaskan sisa perjuangan ini hingga suamiku benar-benar menginjakkan kakinya kembali di rumah ini. Keesokan harinya, aku tidak lagi bersembunyi di balik gorden yang tertutup rapat. Aku membuka lebar semua jendela rumah, membiarkan sinar matahari menyapu sisa-sisa kenangan pahit yang sempat mengendap di setiap sudut ruangan. Aku tahu bahwa memenangkan kembali kepercayaan warga tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Namun, aku sudah memiliki semua bukti yang diperlukan untuk membungkam mulut mereka yang suka bergunjing. Satu persatu warga mulai mendatangi rumahku dengan langkah yang ragu-ragu dan wajah yang tertunduk penuh penyesalan. Aku melihat mereka berdiri di depan pagar. Orang-orang yang beberapa hari lalu berteriak menghakimiku, kini hanya bisa diam membisu saat melihat rekaman video dari kamera tersembunyiku diputar. Di dalam rekaman itu terlihat jelas bagaimana pria tetangga itu sengaja merusak instalasi listrikku dan mondar-mandir di teras rumahku saat malam buta. Kebenaran yang selama ini tertutup oleh kabut fitnah kini terpampang nyata, membuat siapapun yang melihatnya akan merasa malu telah menjadi bagian dari skenario jahat tersebut. Aku tidak ingin menyimpan dendam, namun aku ingin mereka mengerti bahwa kesepian seorang istri abdi negara bukanlah sebuah kelemahan yang bisa dijadikan bahan permainan. Aku menunjukkan kepada mereka betapa beratnya menjaga ketenangan batin saat orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung terdekat justru menjadi sumber ancaman. Rasa haru mulai menyelimuti suasana saat beberapa ibu-ibu mulai menangis dan mencoba memegang tanganku sebagai tanda permintaan maaf yang tulus. Aku menerima permintaan maaf mereka dengan kepala tegak, karena kini aku bukan lagi Arini yang ketakutan, melainkan Arini yang berhasil menjaga kehormatan rumah tangganya sendirian. Keadaan di lingkungan kompleks mulai berubah menjadi jauh lebih hangat dan suportif dari sebelumnya. Warga yang dulu menjauh kini justru bergiliran menjaga keamanan di sekitar rumahku tanpa aku minta, seolah ingin menebus kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Aku merasa lingkungan ini mulai menjadi tempat yang seharusnya, sebuah komunitas yang saling melindungi, bukan saling menjatuhkan. Meskipun pria tetangga itu sudah tidak terlihat lagi keberadaannya, aku tetap waspada dan tidak membiarkan diriku lengah sedikit pun, karena ujian yang sebenarnya adalah bagaimana menjaga konsistensi hati ini. Sore itu, aku duduk di kursi teras sambil menikmati teh hangat. Sesuatu yang sudah sangat lama tidak bisa aku lakukan dengan tenang. Aku melihat ponselku
yang kini sudah kembali mendapatkan sinyal penuh. Dan sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang sangat aku kenal. Jantungku bergetar hebat saat membaca bahwa misi suamiku telah selesai dan dia sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah. Air mata bahagia menetes tanpa henti. Karena perjuangan panjangku selama berbulan-bulan ini akhirnya akan segera menemui pelabuhan terakhirnya yang penuh dengan kedamaian. Aku segera berdiri dan merapikan seluruh isi rumah dengan energi yang seolah tidak ada habisnya. Aku ingin setiap sudut ruangan ini menyambutnya dengan kehangatan yang sama, seperti saat dia pergi meninggalkan rumah ini dulu. Aku memasak hidangan kesukaannya, menata meja makan dengan rapi, dan mengenakan pakaian terbaik yang paling dia sukai saat kami sedang bersama. Terdengar suara deru mesin mobil yang sangat gagah berhenti tepat di depan gerbang rumahku di tengah senja yang mulai temaram. Aku berlari kecil menuju pintu utama dengan perasaan yang campur aduk antara rindu, lega, dan haru yang meledak-ledak di dalam dada. Begitu pintu terbuka, sosok pria tegap dengan seragam kebanggaannya berdiri di sana sambil tersenyum lebar menatapku. Dia terlihat sedikit lebih kurus dan kulitnya tampak lebih gelap terbakar matahari. Namun sorot matanya masih tetap sama, penuh dengan cinta dan perlindungan yang tulus. Tanpa perlu mengucapkan satu kata pun, aku langsung menghambur ke dalam pelukannya dan menangis sejadi-jadinya di pundaknya yang kokoh. Aku tumpahkan semua rasa takut yang sempat mencekik, semua rasa sepi yang menghimpitku, dan semua lelah karena harus melawan fitnah sendirian. Dia memelukku dengan sangat erat, seolah ingin menyerap semua kesedihan yang pernah aku rasakan selama kepergiannya. Aku merasa dunia yang tadinya bergoyang hebat kini kembali stabil, hanya dengan berada di dalam dekapan hangat suamiku yang tercinta. Para tetangga yang sedang berada di luar rumah tampak melihat pemandangan itu dengan haru dan memberikan hormat kepada suamiku saat dia menoleh ke arah mereka. Tidak ada lagi bisik-bisik jahat atau tatapan curiga. Yang ada hanyalah rasa hormat dan pengakuan atas pengabdian suamiku, serta keteguhan hatiku sebagai istrinya. Suamiku sempat mengusap air mataku dengan lembut dan menatapku dengan bangga, seolah dia sudah tahu betapa hebatnya aku menjaga rumah ini selama dia tidak ada. Dia tidak menyalahkan aku atas kekacauan yang sempat terjadi. Justru dia merasa sangat bersyukur karena memiliki istri sekuat diriku. Malam itu, rumah kami kembali hidup dengan tawa dan cerita-cerita kecil yang sempat tertunda selama berbulan-bulan. Aku merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang dan kini sedang menikmati indahnya kenyataan yang sebenarnya. Suamiku berjanji bahwa dia akan mengambil cuti panjang untuk memastikan aku benar-benar pulih dari trauma yang sempat menyerangku. Di bawah sinar lampu ruang tamu yang berpijar terang, aku menyadari bahwa badai sebesar apapun tidak akan pernah bisa merobohkan sebuah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi kejujuran dan saling percaya. Hari-hari setelah kepulangan suamiku terasa seperti sebuah anugerah yang tidak henti-hentinya aku syukuri setiap saat. Kami menghabiskan banyak waktu untuk duduk bersama di teras. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa was-was atau perasaan diawasi oleh mata yang jahat. Suamiku dengan sabar mendengarkan setiap detail kejadian yang aku alami. Mulai dari malam kegelapan, saat badai, hingga fitnah yang hampir menghancurkan namaku. Dia menggenggam tanganku sangat erat saat aku menceritakan betapa takutnya aku ketika radio panggil itu hanya mengeluarkan suara statis. Tidak ada amarah di wajahnya. Yang ada hanyalah penyesalan mendalam karena dia tidak bisa berada di sampingku saat aku sangat membutuhkannya. Namun aku segera meyakinkannya bahwa semua kejadian itu justru membuatku sadar akan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diriku. Aku belajar bahwa menjadi istri abdi negara bukan berarti hanya menunggu dengan pasif, tapi juga harus menjadi prajurit di garis belakang yang menjaga kehormatan keluarga
dengan cerdas. Kami mulai menata kembali hubungan kami dengan komunikasi yang jauh lebih terbuka dan lebih sering dari sebelumnya. Suamiku kini selalu berusaha memberikan kabar sekecil apapun melalui jalur resmi. Jika sinyal ponsel biasa tidak bisa dijangkau, kami juga mulai lebih aktif berbaur dengan warga sekitar dalam kegiatan sosial agar tidak ada lagi celah bagi orang asing untuk menyebarkan berita bohong. Aku melihat bagaimana suamiku dengan rendah hati berterima kasih kepada warga yang akhirnya berani berkata jujur dan membantuku di detik-detik terakhir. Rasa trauma yang sempat membayangi setiap sudut rumah ini perlahan-lahan mulai memudar dan digantikan oleh kenangan-kenangan baru yang jauh lebih indah. Aku tidak lagi merasa takut saat mendengar suara langkah kaki di depan pagar, karena aku tahu ada sosok pria yang selalu siap menjagaku di dalam rumah ini. Kami juga memutuskan untuk tetap memasang sistem keamanan yang lebih modern sebagai antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di masa depan, rumah ini kini bukan lagi sekadar bangunan megah yang sunyi, melainkan sebuah tempat tinggal yang penuh dengan kehangatan dan rasa saling melindungi. Sore itu kami berjalan-jalan santai di sekitar kompleks sambil menyapa para tetangga yang kini sudah benar-benar menerima kehadiran kami dengan tangan terbuka. Aku merasa sangat tenang melihat kehidupan sosial kami kembali normal tanpa ada lagi beban rahasia atau kecurigaan yang menghantui. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa luka lama memang perlu waktu untuk sembuh. Namun kasih sayang yang tulus adalah obat yang paling mujarab untuk membasuh semua rasa perih. Aku menatap langit senja yang berwarna jingga dengan perasaan damai, menyadari bahwa hari esok akan selalu membawa harapan yang lebih baik bagi kami berdua. Perubahan besar tidak hanya terjadi di dalam rumahku, tapi juga menyentuh hati para wanita lain di kompleks perumahan ini yang suaminya juga sering pergi bertugas. Aku mulai sering diundang untuk sekadar minum teh atau berbincang santai di rumah mereka, berbagi cerita tentang cara mengelola rasa sepi dan menjaga keamanan diri. Pengalamanku yang pahit itu ternyata menjadi pelajaran berharga bagi mereka agar tidak mudah percaya pada orang asing yang terlihat terlalu baik tanpa alasan yang jelas. Kini aku menjadi lebih vokal dalam menggerakkan kegiatan ronda warga yang lebih teratur dan memastikan setiap rumah istri yang ditinggal dinas mendapatkan pengawasan ekstra. Rasa persaudaraan di lingkungan kami tumbuh semakin kuat, menciptakan sebuah sistem pendukung yang nyata dan bukan sekadar basa-basi di permukaan saja. Aku merasa bangga karena bisa mengubah trauma pribadiku menjadi sebuah kekuatan kolektif yang melindungi banyak orang dari ancaman yang serupa. Tidak ada lagi rasa canggung saat aku berjalan melewati rumah tetangga sebelah yang kini sudah dihuni oleh keluarga baru yang lebih ramah dan terbuka. Suamiku sering melihatku dengan tatapan penuh kagum setiap kali aku bercerita tentang kemajuan kegiatan sosial yang aku rintis di lingkungan ini. Dia berkata bahwa aku bukan hanya istri yang setia, tapi juga seorang pemimpin kecil yang mampu menyatukan hati orang-orang yang sempat tercerai-berai oleh fitnah. Pujiannya itu terasa lebih berharga daripada medali apapun, karena aku tahu bahwa aku telah berhasil melampaui batas ketakutanku sendiri. Aku mulai menuliskan catatan harian tentang perjuangan ini, berharap suatu saat nanti cerita ini bisa menguatkan wanita-wanita lain yang sedang berjuang dalam kesendirian yang sama. Kehidupan kami kini berjalan dengan ritme yang lebih teratur dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam atas setiap detik kebersamaan yang kami miliki. Aku tidak lagi merasa rendah diri atau merasa kecil saat melihat seragam suamiku tergantung di lemari, karena aku tahu aku adalah bagian dari kekuatannya. Kami sering menghabiskan malam dengan merencanakan masa depan, tentang impian-impian yang sempat tertunda, dan tentang bagaimana kami akan membesarkan anak-anak kami nanti.
Rasa aman yang aku rasakan sekarang bukan lagi berasal dari pintu yang terkunci rapat, melainkan dari kepercayaan diri yang sudah tertanam kuat di dalam jiwaku. Setiap kali aku melihat matahari terbenam, aku tidak lagi merasa cemas akan datangnya kegelapan malam yang panjang dan penuh rahasia. Aku tahu bahwa aku sudah memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk menjaga diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayangi dari segala bentuk gangguan. Hubunganku dengan suamiku pun mencapai tingkat kedewasaan yang baru, di mana kami saling menghargai ruang pribadi dan tanggung jawab masing-masing tanpa ada rasa curiga. Aku merasa hidupku kini sudah jauh lebih lengkap dan bermakna. Sebuah transformasi yang hanya bisa terjadi melalui ujian api yang sangat panas namun menyucikan. Kini saat aku berdiri kembali di depan cermin, aku tidak lagi melihat wanita rapuh yang gemetar, ketakutan karena bayangan tetangga di balik pagar. Aku melihat seorang wanita yang tangguh, yang tahu cara berdiri tegak, meski badai fitnah dan kesepian datang menerjang tanpa henti. Pengalaman ini telah mengajarkanku bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah maju meskipun hati sedang bergetar hebat. Aku menyadari bahwa setiap kerutan di seragam suamiku dan setiap peluh yang dia teteskan di medan tugas adalah bentuk cinta yang nyata untukku dan juga untuk negeri ini. Begitu juga dengan setiap malam tanpa tidur yang aku lalui demi menjaga kehormatan rumah kami. Itu adalah bentuk pengabdianku yang tidak kalah mulia dari tugasnya. Kami berdua adalah dua pejuang di garis yang berbeda, namun tetap bergerak menuju satu tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan dan keutuhan keluarga kami. Kesunyian rumah yang dulu aku benci kini telah berubah menjadi ruang refleksi yang penuh dengan kedamaian dan rasa syukur yang tidak terhingga kepada semua orang di luar sana yang mungkin sedang merasakan dinginnya ditinggal dinas atau beratnya menghadapi penilaian buruk orang lain. Aku ingin berpesan agar jangan pernah menyerah pada keadaan. Kebenaran mungkin butuh waktu untuk muncul ke permukaan, namun dia tidak akan pernah tenggelam oleh lautan kebohongan sedalam apapun. Tetaplah menjadi rumah yang paling nyaman untuk tempat kepulangan pasanganmu, dan tetaplah menjadi benteng yang paling kokoh untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan orang asing mencuri ketenanganmu hanya karena mereka melihat pintu rumahmu tampak sedang tidak ada penjaganya. Malam ini aku kembali duduk di samping suamiku, sambil menatap bintang-bintang yang bertaburan dengan sangat indah di langit yang luas. Kami tidak banyak bicara, namun genggaman tangannya yang hangat sudah menceritakan segalanya tentang rasa bangga dan terima kasihnya yang sangat dalam. Aku tahu tugas negara akan kembali memanggilnya suatu hari nanti. Dan aku tahu, aku akan kembali sendirian di rumah besar ini untuk waktu yang cukup lama. Namun kali ini, aku tidak takut lagi, karena aku sudah tahu siapa diriku yang sebenarnya, dan betapa besarnya kekuatan yang aku miliki untuk menjaga dunia. Kecilku ini, cerita ini, aku tutup dengan sebuah senyuman dan keyakinan bahwa setiap ujian adalah cara Tuhan untuk menaikkan derajat kesabaran kita sebagai manusia. Biarlah seragam itu menjaga negara dengan segala gagahnya, karena aku akan selalu ada di sini untuk menjaga hati dan rumah ini dengan segala cintaku. Kami akan terus melangkah maju, menuliskan babak-babak baru kehidupan kami dengan tinta kejujuran yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Di bawah langit yang sama, kami berjanji untuk selalu saling menjaga, meski raga harus terpisah oleh jarak yang sangat jauh dan tugas yang sangat berat.